The whispers in the morning of lovers sleeping tight, rolling by tender night, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, love that I could not forsake, 'cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me, I do all that I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Fanny Fabiola, ya, penyanyi ini tampaknya mampu ubah stigma jilbab di berbagai negara melalui cover lagu-lagu hit yang ada di mancanegara. Ini satu bentuk dakwah yang lain, di mana jilbab yang seringkali distigma oleh orang-orang bule di Kanada, di Amerika, bahkan di Eropa, masih banyak yang anti terhadap jilbab. Bahkan berbagai negara mencoba untuk membatasi pemakaian jilbab di Eropa, tetapi dengan tampilnya Fanny Fabiola dengan cover lagu-lagu hit mancanegara, tampaknya jilbab mulai mendapatkan hati di tengah reaksi dan para peminatnya yang juga ditonton oleh jutaan pemirsa di berbagai negara. Dan pemirsa, cuplikan lagu The Power of Love yang dilakukan oleh Celine Dion, ya, ini adalah satu bentuk buah cover lagu yang juga hit dinyanyikan oleh Fanny Fabiola, ya, dan ditonton di dunia YouTube, ya, itu mencapai 5,8 juta penonton, satu jumlah yang luar biasa dari lagu-lagu cover yang dibuat oleh Fanny Fabiola dan tampaknya juga dengan suaminya, ya, Dicky Ryan, ya, perempuan kelahiran 3 Juli 1986. Memang sebenarnya masa kanak-kanaknya dulu adalah dikenal sebagai lagu-lagu Minang dan pop lawas. Beliau ini kelahiran Minang, tetapi kemudian merasakan lompatan karirnya yang cukup tinggi dalam dunia tarik suara itu sejak mengcover lagu Celine Dion, ya, The Power of Love, yang lagunya kita cuplikkan itu, pemirsa. Dan kalau saya harus membandingkan, ya, sebagai pengamat lagu lah dalam tanda kutip begitu, antara yang dilakukan oleh The Power of Love yang dilakukan oleh Celine Dion dengan Fanny Fabiola, tampaknya beda-beda tipis lah, 11-12, ya. Mungkin bagi kita, telinga kita, karena juga melihat tampilan busananya yang bagus, mungkin kalau saya menilai Fanny Fabiola lebih cocok melakukan lagu ini daripada Celine Dion, mungkin karena itu. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bahwa Fanny Fabiola ini, ya, itu lagu-lagunya itu juga direaksi secara global
oleh beberapa reaktor di berbagai negara, para pengamat musik atau pengamat lagu yang memang dalam jagat YouTube itu akhirnya bermunculan di berbagai negara. Nggak laki, nggak perempuan. Dan reaksi-reaksi terhadap cover yang dibikin oleh Fanny Fabiola ini itu juga ditonton dalam jumlah yang banyak. Dan channel yang mengcover Fanny Fabiola itu juga banyak sekali. Jadi ini salah satu bentuk ya apresiasi di mana orang memakai jilbab melakukan lagu-lagu hit ya seperti The Power of Love dan lagu-lagu yang lain ya, banyak Celine Dion di cover oleh Fanny Fabiola ini ya. Itu tak terbayangkan ya 10 tahun yang lalu ya, bahkan di Indonesia mencari seorang penyanyi tampil di TV mengenakan jilbab itu 10 tahun yang lalu itu susahnya bukan main. Karena apa? Hegemoni informasi yang ada di kalangan para konglomerat media ya, TV atau apa, itu agak susah bagi para orang-orang yang mengenakan jilbab untuk menyanyikan lagu-lagu itu ya. Tetapi dengan jagat YouTube yang hampir semua orang bisa bikin channel itu dan memang diperkenankan gitu, dan untuk mengunggah video-video yang ada, tampaknya ini menjadi satu alternatif cara berdakwah melalui pendekatan dengan membawakan lagu-lagu hit mancanegara mengenakan jilbab. Itu membuat persepsi dari orang-orang yang semula anti terhadap jilbab, terutama di berbagai negara, ya, jangan lupa pemirsa, tahun 80-an juga, itu rakyat Indonesia itu juga masih anti kepada jilbab. Bahkan saya pernah dengar juga berita-berita orang tua bisa mengusir anaknya, sekalipun orang tua ini Islam, hanya karena anaknya itu pakai jilbab. Ya, karena ketidaktahuannya. Sama dunia-dunia tertentu di berbagai belahan dunia itu juga orang masih sangat anti terhadap jilbab itu. Dan memang kalau jilbab itu kemudian nantinya ini memang bisa berkembang dengan luas seperti di Kanada, di Amerika Serikat yang masih seringkali peristiwa-peristiwa kebencian atau pembulian terhadap orang-orang pakai jilbab, dan banyak laporan memang perempuan-perempuan yang pakai jilbab di berbagai negara itu menjadi sasaran dari kebencian itu oleh para ekstremis sayap kanan. Ya, pada umumnya begitu. Tetapi dengan tampilnya Fanny Fabiola, setidaknya orang itu mempunyai gambaran yang berbeda tentang pakai jilbab itu seperti apa, dan kenapa seorang penyanyi yang dengan suara seperti itu, ya suaranya bergetar pemirsa, Fanny Fabiola ini, itu pada akhirnya juga akan mengubah persepsi orang-orang yang anti terhadap jilbab sebelumnya untuk bisa menerima, oh jilbab juga sebuah busana yang layak untuk tampil di dalam jagat Barat atau jagat Kanada, jagat Amerika, dan jagat dunia nyanyi-nyanyi. Ya, seperti tampilan Celine Dion dan lain sebagainya, penyanyi-penyanyi top itu ya. Dan sekedar untuk diketahui pemirsa, memang Fanny Fabiola ini sejak masih kanak-kanak itu bakat tarik suara atau bernyanyinya itu sudah dikenal oleh orang tuanya ya. Fanny belajar menyanyi dari ibunya yang juga memang gemar olah vokal. Jadi faktor gen ini juga memang sangat berpengaruh, dan setelah itu dikembangkan melalui lingkungan. Ia membawakan lagu-lagu Minang di acara-acara penting di Sumatera Barat, dan bahkan diundang oleh komunitas perantau Minang di luar Sumatera Barat. Ya, kalau kita lihat warung-warung Padang sampai ke pelosok Papua, itu banyak orang-orang Padang yang bisnis. Nah, itu mungkin merindukan kampung halamannya ini bisa dengan menonton Fanny Fabiola ya, dengan
lagu-lagu cover lagu-lagu Minang itu. Tetapi jangan lupa, ini yang luar biasa dari selain bernyanyi, Fani juga punya bakat dalam membaca Al-Quran. Ya memang kalau suaranya bagus, membaca Al-Quran pun bagus dan sangat fasih, sudah barang tentu. Dan saat masih remaja, pemirsa, Fani pernah menjadi kafilah Sumatera Barat untuk musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional. Jadi bukan hanya tingkat ecek-ecek, tapi tingkat nasional di kota Palu, Sulawesi Tengah. Ini sudah barang tentu sangat memang sangat luar biasa ya. Dan kehidupan Fani penuh memang dengan multi talenta ya. Kalau kita melihat dalam wawancaranya beliau ini ya sudah punya suami, punya anak, sudah lengkap lah ya dengan ketenaran seperti itu. Tetapi juga seringkali dalam sholat-sholatnya itu juga tidak lupa dengan sholat sunnah rawatib. Ya itu dia katakan sendiri bukan untuk apa-apa pemirsa, bahwa ketaatan terhadap agama itu juga sangat dipegang teguh. Dan kehidupan Fani memang ya itu luar biasa dari sejak TK. Dikatakan kalau kita melihat biodatanya atau mungkin biografinya melalui Wikipedia bahasa Indonesia, ya itu memang sejak TK. Dan album perdana Fani Fabiola itu berjudul Panggang Mako Ciptaan Allegro. Dan yang sangat terkenal itu ya ketika mengcover lagu-lagu hit mancanegara, itu memang pada akhirnya dia menjadi lompatan karirnya luar biasa, karena memang ini salah satu cara. Dan ketika kemampuan dalam suara, tarik suara itu memang luar biasa, yaitu menjadi hit ketika mengcover lagu-lagu yang hit itu. Ya, di samping The Power of Love, ya itu juga banyak lagu-lagu yang lain, I Will Always Love You dan macam-macam lagunya itu. Pemirsa silahkan saja untuk nonton itu lagu-lagunya Fanny Fabiola dan juga reaksi terhadap cover lagu yang dibuat oleh Fanny Fabiola. Ya, kalau tempo hari kita tampilkan Alif Ba Ta, ya, gitaris Indonesia yang rendah hati, ya, itu bahkan pemirsa gitaris Indonesia Alif Ba Ta ini itu menjadi acara, salah satu lagunya itu Pagebluk, itu menjadi dipilih oleh Andrea Patiti dari Italia, dibuat konser. Dan Andrea Patiti memberikan pengantar yang sangat bagus berkenaan dengan Alif Ba Ta itu. Apa katakan? Dia membuat itu dengan penuh kesederhanaan, ya, anti konsumerisme dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks ini ada dua musisi kita, satu pemain gitar Alif Ba Ta yang tampaknya menyita perhatian dunia karena banyak berbagai musisi besar di dunia, termasuk Andrea Patiti yang betul-betul kagum terhadap Alif Ba Ta, termasuk mengcover lagunya asli dari Alif Ba Ta, Pagebluk, ya, outbreak lah ya, wabah gitu ya, yang kemudian menjadi luar biasa. Banyak sekali dunia internasional tercengang dengan kemampuan gitar akustik yang dibuat oleh Alif Ba Ta itu. Dan sekarang kita juga tahu ya Fanny Fabiola yang talentanya juga luar biasa. Ya, memang suaranya melengkingnya saya lihat, wah kok kayaknya memang lebih hebat dari penyanyi aslinya kalau saya lihat itu. Bahkan menurut saya kalau dengan Celine Dion ya 11-12 itu tadi. Dan ini menandakan bahwa Islam dan Indonesia dikenal oleh mancanegara itu banyak melalui karya-karya seni, ya, bukan oleh pemerintahannya. Kalau pemerintahannya plonga-plongo hanya mengandalkan utang dan lain sebagainya, atau bikin sirkuit yang penuh dengan air hujan, sirkuit Mandala, ya itu
dikenal tetapi bukan hal yang bagus. Tetapi kalau seperti Alif Ba Ta atau Fanny Fabiola yang mengundang decak kagum bagi para reaktor cover lagunya atau penonton dari berbagai mancanegara, banyak sekali komentar-komentarnya di YouTube-nya Alif Ba Ta maupun di Fanny Fabiola dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris yang itu membanggakan bagi kita semua. Ya, dakwah Fanny Fabiola adalah dakwah untuk mengubah persepsi banyak orang di mancanegara berkenaan dengan stigma jilbab menjadi bisa menerima orang untuk memakai jilbab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.